Selamat berjumpa anak-anakku, siswa baru peserta MPLS SMP Negeri 17 Surakarta. Semoga Anda dalam keadaan sehat, meskipun Anda mengikuti MPLS di rumah. Perkenalkan, saya Suparman, guru informatika kelas 7, dengan tugas tambahan Wakasek bidang kurikulum. Perlu saya sampaikan, anak-anakku peserta MPLS SMP Negeri 17 Surakarta pada tahun pelajaran 2020-2021 menerapkan kurikulum 2003 yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter, sehingga peserta didik diharapkan menjadi insan yang cerdas, berbudi luhur, berakhlak mulia, dan memiliki keterampilan abad 21 yang dikenal dengan istilah 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan yang keempat, kreatif and inovatif. Sehingga peserta didik diharap mampu bersaing dan berkompetisi dalam perkembangan zaman dengan teknologi yang begitu cepat. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, tahun pelajaran 2020-2021, sekolah menjalankan pembelajaran yang memberikan kecakapan, memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi, olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Sehingga peserta didik diharapkan menjadi generasi penerus yang memiliki bekal karakter yang baik, memiliki keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul di abad 21, yaitu mampu berpikir kritis, analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
Adapun struktur kurikulum 2013 yang ada di SMP 17 nanti terdiri dari muatan nasional dan muatan lokal. Untuk muatan nasional nanti dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok A yang meliputi mata pelajaran nomor 1 pendidikan agama dan budi pekerti dengan alokasi waktu belajar per minggunya 3 jam. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam. Ketiga bahasa Indonesia 6 jam. 4 matematika 5 jam. 5 ilmu pengetahuan alam 5 jam. 6 ilmu pengetahuan sosial 4 jam. 7 bahasa Inggris 4 jam. Untuk mata pelajaran kelompok B terdiri dari 1 mata pelajaran seni budaya 3 jam. 2 pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam. 3 informatika 2 jam. Dan muatan lokal nanti di SMP 17 muatan lokalnya adalah bahasa Jawa 2 jam, sehingga struktur kurikulum yang ada di SMP 17 berjumlah 40 jam. Perlu anak-anak ketahui untuk pembelajaran di SMP nanti akan berbeda dengan pembelajaran di SD. Kalau di SD kalian diajar oleh seorang guru, yaitu guru kelas, namun nanti ketika anak-anak menjalankan KBM di SMP, nanti setiap mata pelajaran akan diampu oleh satu guru, sehingga nanti Anda akan bertemu dengan Bapak dan Ibu guru yang lebih dari satu orang. Jadi nanti bukan guru kelas seperti di guru SD, jadi nanti berdasarkan mata pelajarannya nanti akan diampu oleh Bapak Ibu guru dari masing-masing mata pelajaran sesuai dengan kompetensinya. Anak-anakku peserta MPLS karena situasi dan kondisi pada saat ini Indonesia baru mengalami adanya wabah corona atau COVID-19, sehingga nanti ada kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan situasi kondisi yang sifatnya darurat, yaitu kurikulum 2013 darurat COVID-19. Yang seharusnya tadi pada kurikulum 2013 itu seharusnya masing-masing muatan itu dengan berjumlah tadi 40 jam pelajaran per minggu. Namun dengan adanya wabah corona, maka nanti kurikulum akan dibuat darurat sehingga nanti pelaksanaan pembelajaran hanya sekitar 50% dari struktur kurikulum yang ada. Sehingga untuk mata pelajaran kelompok A yang tadi terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti 2 jam. Kemudian yang kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam. Ketiga bahasa Indonesia 3 jam. 4 matematika 3 jam. 5 ilmu pengetahuan alam 3 jam. 6 ilmu pengetahuan sosial 2 jam. 7 bahasa Inggris 2 jam. Sedangkan kelompok B yang terdiri dari mata pelajaran 1 seni budaya 2 jam. 2 pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 2 jam. Ketiga informatika 1 jam. Kemudian yang berikutnya muatan lokal nanti yang terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia 1 jam.
Kemudian yang kedua bimbingan konseling 1 jam, sehingga struktur kurikulum darurat berjumlah 24 jam waktu tatap muka per minggunya. Berikutnya perlu saya sampaikan penilaian. Sistem penilaian dalam KBM nanti ada aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yang kedua aspek keterampilan, dan yang ketiga aspek sikap dan perilaku. Namun ketiga aspek ini tidak semua pelajaran nanti pasti akan dinilai dengan 3 aspek tersebut. Nanti tergantung dari mata pelajaran dan KD yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Untuk penilaian aspek pengetahuan adalah aspek pengetahuan itu merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran. Sehingga nanti dari proses pembelajaran Anda akan dinilai pengetahuan kalian sejauh mana Anda menguasai materi tersebut. Kemudian yang kedua, penilaian aspek keterampilan itu bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih memiliki sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Sedangkan yang ketiga yaitu penilaian aspek sikap dan perilaku, ini biasanya nanti akan dikerjakan atau dilakukan dalam pelajaran khusus yaitu pendidikan agama dan PKN. Aspek penilaian sikap dan perilaku ini merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, kemudian juga dinilai oleh teman-teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa. Adapun jenis-jenis penilaian nanti dalam proses pembelajaran nanti ada 3. Yang pertama adalah penilaian ulangan atau tugas harian. Jadi nanti Bapak Ibu Guru setelah menyampaikan pembelajaran dalam KD tertentu, nanti kalian akan diberi tugas ulangan berupa ulangan harian atau tugas yang lain. Itu nanti yang menjadi nilai ulangan atau tugas harian. Kemudian setelah nanti ada beberapa KD yang sudah dibahas oleh Bapak Ibu Guru, nanti akan ada yang namanya penilaian tengah semester atau PTS. Dan setelah nanti di akhir pembelajaran dari semua materi yang disampaikan dari kurikulum yang ada, nanti akan ada penilaian yang akhir semester yang sering disebut dengan nilai PAS. Itu adalah jenis-jenis penilaian yang nanti akan Anda lakukan semua.
Demikian anak-anakku peserta MPLS, mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan wabah corona yang melanda dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya segera selesai sehingga kalian semua lekas bisa menjalankan proses belajar mengajar di sekolah sehingga kalian bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu guru beserta teman-teman kalian semua di sekolah nanti. Demikian, sekian, terima kasih.